الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara yang dimuliakan Allah, pada beberapa pekan yang lampau kita terakhir mengkaji tentang al-iman di yaumil akhir, tentang iman kepada hari akhir, yaitu hari kemudian. Pada waktu itu saya terangkan bahwa beriman kepada yaumul akhir tadamman salah satu umur, mengandung 3 perkara. Jadi beriman kepada yaumul akhir itu mengandung 3 perkara. Yang pertama al-iman bil ba'ats, yaitu beriman tentang adanya hari kebangkitan, al-ba'ats, atau istilah syariat itu dikatakan dihidupkannya orang yang sudah mati ketika ditiupkan sangkakala. Kemudian mereka berjalan menuju Rabbul Alamin dalam keadaan hufat, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Itu al-iman bil yaumil ba'ats. Tentang ayatnya ada beberapa ayat yang menerangkan tentang iman bil yaumil ba'ats tersebut dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 104. Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Bagaimana kami telah ciptakan manusia pertama kali, kami akan kembalikan manusia itu, dan ini satu perjanjian dari kami dan kami akan melakukan yang demikian. Artinya manusia kami ciptakan, kemudian kami wafatkan mereka dan kami akan kembalikan. Ini satu perjanjian dari Allah, dan Allah tidak berdusta, pasti janjinya bahwa manusia ini akan dikembalikan kepada yaumul akhir, akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain, pada waktu Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 dari mulai ayat 12 sampai ayat 14-15, Allah menceritakan tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari mani, kemudian setelah itu jadi nutfah, dari mutfah, alaqah, terus sampai terbentuk manusia ini, sampai lahir. Terakhirnya Allah katakan setelah manusia ini tumbuh, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah kamu tumbuh dewasa, kamu akan mengalami mati nanti. Lamayyitun. Lam di sini lam taukid. Artinya betul-betul kamu akan mengalami mati. Sudah Allah ciptakan manusia, sudah ditumbuhkan oleh Allah, sudah dibesarkan oleh Allah, sungguh kamu akan mengalami mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi setelah Allah menciptakan manusia dari tidak ada, kemudian dibentuk oleh Allah di rahim ibu, menjadi janin. Kemudian tumbuh sampai 9 bulan 10 hari melahirkan. Dari kecil bayi ini Allah yang tumbuhkan. Orang tua cuma memberikan makan saja. Tapi yang menumbuhkan, membentuk Allah SWT. Sampai dia tumbuh. Sudah tumbuh, dia akan mengalami kelemahan lagi. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surah Rum, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi, kemudian mati. Kita lihat dari manusia, waktu masih kecil nggak bisa berbuat apa-apa, daif ya, lemah sekali. Kemudian tumbuh sampai sekarang seperti antum ini, mengalami masa kekuatan, masa kesempurnaan kuat. Tapi setelah berlalunya masa akan mengalami kelemahan lagi, seperti yang kita lihat orang-orang tua yang sudah jadi kakek-kakek, yang sudah jadi nenek-nenek, lemah, semakin lemah, kemudian meninggal dunia. Jadi dari mulai kecil lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi, kemudian Allah wafatkan mereka. Nah, kalau Allah yang menciptakan demikian kemudian mewafatkan, berarti Allah lebih berkuasa lagi untuk membangkitkan manusia ini, dikembalikan seperti pertama.
Allah Maha berkuasa. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Dikembalikan kepada Allah semuanya ini. Dan tentang masalah ini semua ijma para ulama. Artinya nggak bisa diragukan lagi. Hatta orang yang bodoh pun, kalau kita tanya tentang yaumul akhir, mereka akan katakan yaumul akhir itu akan ada. Orang awam sekalipun. Cuma ada orang-orang yang sering merasa bahwa dirinya ini menggunakan akal pikiran, filsafat, sehingga menolak. Pada hakikatnya fitrah manusia itu menerima tentang adanya yaumul akhir. Karena dari kenyataan orang akan menanyakan, dulu saya punya kakek saya sekarang mana? Dulu saya punya nenek saya sudah nggak ada. Itu sudah menunjukkan bahwa dia kembali ke kubur. Kalau sudah dikubur akan dikembalikan lagi oleh Allah. Itu mesti orang akan bertanya. Bagaimanapun hebatnya manusia, dia akan mengalami mati. Setiap manusia akan mengalami mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, akan mengalami mati. Kalau sudah mati, Allah akan hisab, akan dikembalikan lagi oleh Allah, akan ditanyakan tentang perbuatannya. Kenapa Allah akan tanyakan? Karena Allah yang menciptakan, Allah akan menanyakan itu dengan dasar ayat. Artinya dengan dasar ayat dalam surah Al-Mu'minun juga di ayat 115 Allah berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu ini sia-sia, sedangkan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah menegur kepada orang-orang yang masih lalai bahwa hidup di dunia ini dianggap sebagai main-main, dianggap sebagai bahwa kehidupan dunia ini ya cuma sementara saja, kemudian kehidupan dunia ini abadi. Ada orang-orang yang menyangka demikian, bahwa kehidupan dunia ini abadi, sehingga dia mengejar dunia menurut kemampuannya. Dia lupa bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi ada manusia yang mengejar dunia sehingga dia lupa bahwasanya dia akan ditanyakan oleh Allah. Nah, makanya dalam masalah iman kepada yaumul akhir, Allah sering mengingatkan dalam Al-Quran. Nabi pun sering mengingatkan. Kenapa? Manusia cepat lupa bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini sementara. Seperti orang musafir saja kita ini. Seperti dikatakan dalam hadis Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang asing, gharib, aw 'abiru sabil, atau orang musafir. Maksudnya, seorang musafir yang akan menuju ke suatu tempat tidak akan mungkin dia jalan begitu saja tanpa membawa bekal. Tidak akan mungkin, abadan. Kalau dia tanpa bawa bekal, berarti nekat dia. Seperti orang kemarin haji umpamanya. Itu mesti dia bawa bekal. Ada uang untuk makan, untuk segala macam, mesti. Nggak ada. Asal nempel di mobil, pokoknya yang penting sampai. Orang ini nekat namanya. Musafir mesti bawa bekal, mesti ada persiapan. Segala macam dia harus persiapkan perjalanan itu. Nah begitu juga Allah Nabi SAW mengumpamakan bahwasanya dunia ini sebagai perjalanan. Orang yang hidup di dunia ini sebagai musafir. Maka Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, jadilah dunia ini sebagai musafir. Karena kenyataan kita hidup sementara, dibatasi oleh waktu kita. Nggak ada yang mungkin orang hidup sampai ratusan tahun, tidak. Umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun hidupnya. Itu dasarnya hadis Nabi. Kalau umat-umat terdahulu sampai ratusan tahun, terbatas 60 atau 70 tahun kehidupan kita, tidak lebih. Paling lebih cuma 10 tahun, 80 atau 90. Setelah itu akan mengalami mati. Nah dalam waktu yang sementara ini, setiap manusia harus mempersiapkan diri. Dikatakan sementara dibandingkan dengan kehidupan akhirat sementara dunia ini. Dikatakan sementara karena dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Sekarang kita ini hidup dunia ini 60 tahun atau 70 tahun. Kalau dibandingkan akhirat, ya cuma setengah hari. Mungkin kurang dari setengah hari kehidupan kita. Jadi kalau dibandingkan kehidupan kita dalam dunia ini dengan akhirat sementara. Maka yang sementara ini, jangan manusia itu mengejar sampai lupa. Lupa kepada Al-Quran, lupa kepada Sunnah, lupa kepada peraturan-peraturan yang Allah telah terangkan dalam Al-Quran. Yang Nabi SAW terangkan, batas-batas Allah itu jangan sampai dilanggar. Sementara kehidupan ini. Kadang-kadang manusia menganggap bahwasanya
kehidupan ini abadi. Yang penting sekarang cari uang sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah untuk masa depan baru kita, udah hari tua baru kita taubat kepada Allah. Nggak bisa. Belum tentu dia mengalami masa tua. Kadang-kadang kita masih muda sudah meninggal dunia. Kadang-kadang orang sedang asiknya mengumpulkan uang, Allah wafatkan dia. Kadang-kadang ada orang yang asik berbuat maksiat, di saat itu Allah wafatkan dia. Berapa banyak yang demikian? Bukan mustahil. Maka diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kami menciptakan kalian ini habasan, bukan sia-sia. Kamu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam ayat yang lain, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah berfirman, sesungguhnya yang telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran ini, itu akan mengembalikan kamu kepada yaumul akhir. Ya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kamu Muhammad, kami turunkan Al-Quran kepada kamu, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau Allah berkhitab kepada Nabi Muhammad, artinya khitab Allah juga kepada semua manusia. Jadi Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, kamu akan dikembalikan. Nabi Muhammad yang jelas sudah takwa diingatkan oleh Allah. Yang tampak diingatkan oleh manusia yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran. Karena Nabi Muhammad saja yang sudah bertakwa kepada Allah, sudah at-taqwa, paling takwa di antara seluruh dunia ini. Nabi Muhammad paling takwa. Itu diingatkan oleh Allah, ya lebih-lebih yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Mesti diingatkan berkali-kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali. Karena manusia lalai. Lalai luar biasa, lalainya. Sudah diingatkan. Kadang-kadang di saat diingatkan tentang azab neraka, takutnya luar biasa. Tapi begitu keluar dari majelis, biasa lagi. Seperti itu manusia. Kadang-kadang tertawa, segala macam. Lupa sudah. Nanti minggu depan diingatkan lagi, ingat. Kadang-kadang tahun depan diingatkan lagi, ingat, kemudian lupa lagi. Manusia seperti itu. Tetapi kalau seandainya terjadi kemudian dia sadar, itu nggak apa-apa. Yang berat itu kalau dia sudah diingatkan, kemudian lupa, lupanya terus. Nah ini yang bahaya. Kalau lupa sementara kemudian diingatkan lagi dia, kemudian ingat, kemudian dia taat kepada Allah, itu wajar. Demikian. Tapi yang tidak wajar itu kemudian dia lupa selama-lamanya. Seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah, kemudian mereka diazab dengan sepedih-pedihnya. Ini tentang yaumul akhir, yaumul ba'ats, bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah. Dan ini sudah saya terangkan, bentuknya bagaimanapun manusia akan dikembalikan oleh Allah. Matinya dalam bentuk bagaimanapun juga. Hatta berbentuk debu matinya dia, hancur, tetap Allah akan kembalikan. Karena Allah berkuasa. Kemudian yang kedua, tentang iman bil hisab wal jaza. Iman tentang hisab, yaitu tentang perhitungan dan balasan. Bahwa manusia ini akan dihisab, akan dihitung oleh Allah SWT. Dan akan dibalas. Perhitungan Allah tidak akan meleset. Kalau manusia bisa meleset, tapi Allah tidak akan bisa meleset. Jadi kalau dunia ini ada alat yang paling canggih tidak meleset segala macam perhitungan, Allah lebih daripada itu. Jadi hitungan yang akan dihitung oleh Allah dari amal-amal baik dan amal buruk. Jadi akan dilihat nanti amal baik manusia dan amal buruk akan dihitung oleh Allah. Setelah itu baru dibalas. Ini dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, kemudian sesungguhnya atas kami hitungan mereka. Ya Allah yang akan menghitung semua kebaikan itu. Kalau seandainya perbuatan itu perbuatan baik, akan diganjar 10 kali lipat. Dengan dasar surah Al-An'am ayat 160. Surah yang ke-6 ayat 160 Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kami akan balas dengan 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejelekan, tidaklah dibalas melainkan yang seperti itu, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Kemudian dalam surah yang lain, dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 47 Allah berfirman, wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan mawazin, timbangan yang adil, al-qista, yaitu timbangan yang adil di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Maka seorang pun tidak akan dizalimi, sedikit pun tidak akan dizalimi.
Seandainya mereka berbuat kebaikan sedikit saja, kami akan datangkan. Kami akan tunjukkan, nih kamu dulu di dunia berbuat begini. Fala tuzlamu wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Jadi sekecil apapun perbuatan manusia, itu akan dihitung oleh Allah. Makanya dilarang kita ini berbuat riya atau memperdengarkan kebaikan kita. Karena nggak perlu. Allah tahu. Apa saja amal yang kita kerjakan, itu nggak perlu orang lain tahu. Atau kita terangkan, saya itu sudah berbuat ini, nggak perlu. Karena Allah yang mau tahu. Karena kita berbuat bukan untuk manusia, berbuat lillahi ta'ala, karena Allah. Sholat kita, puasa kita, zakat, sampai haji kita, nggak perlu semua orang tahu. Nggak perlu. Nggak usah diberitahu, nih saya sudah haji, saya sudah keluarkan zakat, saya sudah sholat, saya sudah ini. Nggak perlu. Karena kita beramal bukan untuk manusia, beramal untuk Allah. Yang akan menghitung Allah, manusia tidak akan menghitung. Dan kita bukan mencari keridhaan manusia, keridhaan Allah yang kita cari. Nah, kalau orang sudah di dunia sudah mengumbar kebaikannya, sudah habis ini riya. Kan dalam hadis dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, nanti orang-orang yang riya didatangkan pada hari kiamat, begitu dilihat amalnya sudah habis. Itu amal kamu yang dulu kamu banggakan di dunia, sudah Allah hapuskan. Ditunjukkan pada hari kiamat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita nggak nilai sama sekali. Karena kita bangga oleh manusia. Jadi semua yang kita kerjakan, sekecil apapun yang orang tidak tahu, ya Allah tahu. Perbuatan jelek begitu juga. Yang manusia tidak tahu, Allah tahu. Makanya dikatakan hisab dan jaza. Hisab perhitungan, jaza balasan. Jadi hisab ini merupakan perhitungan, setelah dihitung, kemudian baru dibalas. Kalau baik, dibalas baik. Kalau buruk, dibalas dengan buruk. Maka kita tidak perlu pujian dari manusia. Kemudian tentang masalah hisab ini panjang. Nanti saya sudah terangkan pada waktu itu bahwasanya dalam masalah hisab nanti ada yang hubungannya dengan manusia, ada yang hubungan dengan Allah, ada yang hubungan dengan manusia. Yang hubungan dengan Allah ya masalah-masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji ini langsung nanti kepada Allah. Nanti ada yang hubungan dengan manusia, masalah hutang, masalah membunuh manusia, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain. Dan ini hukuk bainan nas. Diselesaikan pada hari itu. Bayarnya dengan apa? Bayarnya dengan amal dia. Yang seperti saya terangkan itu, orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut, pailit pada hari kiamat, sudah bawa pahala puasa, sholat, zakat, segala macam, tapi karena dia pernah hutang, pernah mengambil harta orang lain, pernah menzalimi orang lain, dibayar dari pahala itu sampai habis. Bahkan masih ada yang belum terbayar, kemudian dosa orang itu ditimpakan kepada dia, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Faturihat alai, tsumma turiha finnar. Ini orang-orang yang bangkrut. Jadi nanti dalam masalah hisab ada yang berhubungan dengan masalah hak kepada Allah, ada yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan. Yang itu tidak akan terlepas semuanya itu. Teliti. Tidak ada yang meleset. Kalau hitungan manusia mungkin ada yang meleset. Tapi kalau ini tidak ada satupun yang meleset. Jadi maka dalam masalah ini semua akan ditanya. Sampai Rasul-Rasul pun akan ditanya oleh Allah. Seperti diterangkan dalam ayat yang lain. Wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka Rasul-Rasul. Dan kami akan tanya Rasul-Rasul itu, mereka sudah sampaikan belum keterangan itu? Kami akan tanyakan kepada mereka. Semua Rasul akan ditanyakan oleh Allah. Kamu sudah menyampaikan? Sudah kamu dakwakan mereka? Sudah. Tapi mereka tidak mau dengar. Ya semua akan ditanyakan. Para naqussanna alaihim bi'ilmin. Kami akan ceritakan kepada mereka semuanya dengan ilmu. Wa ma kunna ghaibin. Dan kami tidak gaib. Jadi kami tahu tentang perbuatan semuanya. Jadi para Rasul, makanya Rasulullah SAW, semua Rasul itu menyampaikan dan minta persaksian. Rasul pun pada waktu haji wada mengatakan, hal balagtu kepada umat semua pada waktu di Arafah itu. Wahai manusia semuanya, bukankah aku sudah menyampaikan Islam ini? Naam, syahidna. Semua menjawab, betul ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan semua ajaran Islam ini. Dan turun ayat al-yauma akmaltu lakum itu. Ya Rasulullah minta persaksian kepada umat ini. Dan sampai waktu ditanya di hari kiamat, nanti umatnya akan menyangka, kamu belum menyampaikan ya Rasulullah. Kamu belum menyampaikan. Tidak, justru dunia Rasul minta persaksian. Bukankah aku sudah sampaikan semuanya ajaran kepada kamu? Mereka jawab, sudah ya Rasulullah. Allahumma syahad. Langsung Rasulullah mengatakan Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan semua ajaran Islam ini. Jadi minta persaksian kepada
manusia. Jadi para rasul dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah kemudian dia menyampaikan, dia pun akan ditanya apakah dia sudah bisa menyampaikan ilmunya itu pada umat atau belum. Jadi minta persaksian. Karena semua akan dihisab oleh Allah.